Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya saya sudah membahas tentang cleaning data. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang transformasi data. Maaf untuk video kali ini suara saya agak kurang enak karena sedang agak sakit. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi di transformasi data itu ada beberapa macam. Tapi yang kali ini saya bahas hanya smoothing, kemudian feature construction, kemudian transformasi data dari categorical ke numerik, kemudian yang terakhir adalah agregasi. Yang pertama, jadi smoothing itu tujuannya adalah untuk menghilangkan noise. Jadi di transformasi data juga ada smoothing. Kemudian kalau agregasi itu adalah ringkasan data. Jadi dari tabel utuh itu bisa diringkas menjadi tabel yang lain atau dituliskan dalam bentuk yang lebih ringkas, itu dinamakan dengan agregasi. Kemudian yang ketiga adalah feature construction, artinya dari atribut yang sudah ada kita juga bisa membentuk atribut yang baru ketika itu dibutuhkan. Kemudian yang selanjutnya ada transformasi data dari kategorikal ke numerik, kemudian yang terakhir adalah normalisasi. Jadi semua ini itu tidak harus semua itu dilakukan, tetapi yang kita butuhkan aja sesuai data kita. Jadi misalkan data kita hanya butuh agregasi, ya kita lakukan agregasi. Kemudian data kita untuk keperluan tertentu, untuk keperluan riset kita harus mengkonstruksi fitur atau atribut yang sudah ada, yang sudah ada. Artinya karena kita butuh atribut lain dan kita dari atribut lain itu kita bisa ngambil dari atribut yang sudah ada. Kemudian biasanya yang paling sering digunakan adalah transformasi data kategorikal ke numerik. Jadi bagaimana cara kita mentransformasi data kategorikal ke numerik, karena dalam data mining sebagian besar data yang bisa diolah itu adalah data numerik. Jadi biasanya data yang ada itu kebanyakan kalau realnya itu memang data kategorikal, itu harus dirubah ke numerik dulu. Oke. Yang pertama adalah smoothing. Yang di smoothing sini di sini saya hanya membahas binning. Ini binning adalah sebuah proses untuk mengelompokkan data ke bagian-bagian yang lebih kecil yang disebut dengan bin. Jadi di binning ini tujuannya adalah selain smoothing juga untuk meminimalkan kesalahan dalam pengamatan. Nah, contohnya data yang dari awal kita gunakan adalah data Titanic. Jadi data Titanic ini di bagian umur mulai dari ini kalau kita lihat mulai dari 22 data pertama, kemudian ada 38 dan seterusnya. Nah, di data ini bisa kita lakukan binning, artinya kalau misalkan kita menggunakan data umur yang seperti ini, itu kan datanya ada banyak macamnya. Jadi supaya lebih mudah dilihat atau meminimalkan kesalahan dari binning ini, dari umur ini, kita bisa mungkin membaginya menjadi 3 bin atau 3 bagian, yang mana nanti di bin yang pertama misalkan itu adalah umurnya misalkan muda atau anak-anak. Kemudian di bin yang kedua misalkan dia muda, kemudian di bin ketiga misalkan dia adalah tua. Nah, nanti kita buat range-nya. Artinya dari di X ini yang paling kecil atau minimal itu ukuran umurnya berapa. Kemudian yang paling maksimal itu umurnya berapa, baru kita bagi menjadi bin 1 sampai bin 3. Yang mana nanti bin 1 itu menjadi dinamai dengan anak-anak, bin 2 dinamai dengan muda, bin 3 dinamai dengan
tua. Contohnya seperti ini. Remaja, muda, sama tua. Jadi di umur 22 dia masuk ke remaja, di umur 38 dia masuk ke muda, umur 26 dia masuk remaja, dan seterusnya. Jadi remaja itu di bawahnya muda. Itu misalkan. Jadi nanti untuk datanya itu juga terlihat lebih ringkas. Jadi hanya ada 3 macam, remaja, muda, sama tua. Jadi kalau kita pakai data umur, itu kan nilainya banyak. Seperti itu binning contohnya. Nanti kita bahas di implementasinya pakai Python. Sekarang saya bahas teorinya dulu. Nah, untuk agregasi adalah proses mengkombinasikan 2 atau lebih objek ke dalam sebuah objek tunggal. Artinya data bisa diringkas. Contohnya saja, kita pengen tahu, misalkan dari data ini, kita pengen tahu rata-rata berapa sih umurnya, misalkan rata-rata berapa umurnya, kita mau membuat kalau biasanya itu diringkas berdasarkan tanggal atau misalkan data tanggal 1 bulan 2 2022, kemudian tanggal 1 bulan 2 2022, ini jam 7, ini jam 8, kemudian tanggal 2 bulan 2 2022, ini jam 9, kemudian 3 bulan 2 2022, jam 7 misalkan. Nah, ini berdasarkan, nanti bisa dicari atau digabungkan berdasarkan tanggalnya. Nanti jadinya itu yang dinamakan agregasi ya. Jadinya nanti tanggal 1 bulan 2 2022 ada berapa kegiatan atau berapa transaksi, misalkan 2 2022. Kemudian tanggal 3 bulan 2 2022. Seperti itu. Jadi data yang tanggalnya sama digabungkan menjadi 1. Itu contoh dari agregasi. Kemudian kalau atribut atau fitur construction itu adalah membuat fitur baru berdasarkan yang sudah ada. Jadi misalkan ini ada nama. Di nama ini itu ada gelarnya. Ada Mister, ada Miss, ada apa lagi, misalkan Ref, dan seterusnya. Misalkan kita hanya ingin, kita pengen tahu berdasarkan titelnya, itu nanti mau mengklasifikasikan apa berdasarkan titelnya gitu misalkan. Nanti kita buat fitur baru, misalkan titel. Seperti itu. Atau mungkin yang lain berdasarkan ini ship sama parts. Kalau ship itu adalah, kalau di Titanic, ship itu adalah atribut yang menyatakan bahwa berapa jumlah saudara atau pasangan. Kalau parts itu adalah berapa jumlah anak atau orang tua. Artinya dari 2 fitur yang ada, ship, SP, sama parts, ini kita bisa membuat misalkan jenis keluarga, artinya, atau total kerabat. Ketika nanti di sini ada 1 saudara sama dirinya sendiri, berarti nanti ada 2, di sini ada 2, di sini ada 1 dirinya sendiri, di sini ada 2, dan seterusnya. Nah, dari sini nanti mungkin bisa kita buat itu adalah keluarga kecil, keluarga sedang, atau keluarga besar. Seperti itu. Itu fitur construction. Nanti yang kita coba lakukan di Python-nya. Kemudian yang selanjutnya adalah merubah data kategori ke numerik. Jadi kalau di dalam Python merubah data kategori ke numerik itu ada 3 macam.
ada kita bisa pakai label encoder, one hot encoder sama ordinal encoder. Bedanya apa? Sama-sama merubah data kategori ke numerik. Bedanya kalau label encoding itu adalah biasanya untuk melabeli untuk mengkodekan label. Artinya kalau misalkan ada ini nih, data makanan, nama makanan. Kalau dalam label encoding dia dikodekan dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi kalau kita pakai one hot encoding itu dicek, itu dibuat per per data. Kemudian dicek dia ada atau enggak. Kalau di data pertama, ini kan isinya apple, berarti ada apple 1. Kalau di data kedua adanya chicken, berarti di bagian chicken ini 1. Kemudian di brokoli, data ketiga ada brokoli, berarti di bagian brokoli 1, selain itu 0. Misalkan lagi di sini ada apel lagi, berarti di sini nanti 1, 0, 0, seperti itu. Itu one hot encoding. Jadi atributnya dibuat dalam bentuk kolom-kolom, ada atau tidak atribut tersebut, data tersebut. Atau seperti ini. Jadi misalkan ada nama kota, umur, penghasilan. Berarti kalau misalkan nama kota di sini kan hanya ada Prancis, Spain, Jerman, ada 3 ya. Berarti nanti kalau misalkan di label encoding ini dinamai dengan 1, 2, 3, 1, 3, Spain 2 ya. 2, 3, 1, 2, 1, 3, 1. Nah, seperti itu. Kalau di label encoding ada labelnya antara 1 sampai sekian atau 0 biasanya, 0 sampai sekian. Tapi kalau pakai one hot encoding itu nanti ada 3 atribut baru. Nah, di sini itu adalah atribut untuk French. Kemudian di sini adalah atribut untuk apa tadi? Spain dan seterusnya. Nilainya 01, 01, 01 biner. Kemudian kalau ordinal, tadi bedanya label sama one hot encoding. Kalau ordinal itu hampir sama nanti bentuknya dengan label encoding, cuman ordinal encoding ini digunakan untuk data yang jenisnya ordinal. Contohnya, artinya ordinal itu mudahnya itu kalau misalkan dia saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Jadi misalkan size S sampai XL. Nilai S itu kan kurang dari L, kurang dari M, kurang dari XL ya kan. Berarti yang paling kecil adalah S. Berarti S nanti dikodekan 1, 0, L di M dulu ya. M dikodekan dengan 1, L dikodekan dengan 2, XL dikodekan dengan 3. Seperti itu. Sama juga seperti gelar. Gelar itu kan juga berurutan. Artinya ada tingkatannya. Berarti ini misalkan contohnya ini. Jadi ada pengkodeannya 1 sampai 4. Kalau ini tadi 0 sampai 3. Oke, saya lanjutkan. Kita lanjutkan ke Python-nya. Langsung kita coba. Oke, di Python kita mulai dari binning dulu. Ini datanya saya pakai Titanic sama. Jadi sama seperti kemarin. Jadi tapi untuk data ini saya tidak cleaning. Artinya semua data saya pakai. Nah, jadi kalau misalkan untuk di binning ini saya kan punya umur ya. Nah, umur ini mau saya buat di binning. Kenapa saya pisahkan? Karena binning ini tidak nanti ketika diproses selanjutnya tidak saya pakai. Di sini hanya saya menjelaskan saja. Jadi nanti di bagian age atau umur ini mau saya buat menjadi 3 bin. Seperti yang tadi sudah saya bahas.
Jadi kalau bin ini berarti kita yang pertama itu harus mengetahui jarak data. Jadi range datanya. Kita bisa pakai linspace. Linspace itu adalah untuk membuat interval. Oke, jadi kita buat bin-nya dulu. Misalkan di sini saya namai bins, itu sama dengan 6P tadi sudah diimport belum ya? Ya. Jadi karena kita berurusan dengan angka, berarti ini kita buat np dot linspace batas bawahnya adalah nilai minimum dari umur ya. Kemudian batas maksimalnya adalah maksimal dari df umur. Nah, kemudian kita mau buat berapa bin? Kalau misalkan kita mau buat 3 bin, kalau kita buat 3 bin pasti ada 4 batas, ya kan? Ini saya ilustrasikan di sini. Ilustrasinya gini, kalau misalkan datanya utuh kayak gini. Kalau misalkan kita mau membagi menjadi 3 bin, berarti kan di sini ada batas bawah, ada batas atas, kemudian di tengah ini ada 2. Makanya jadi bin 1, bin 2, ini bin 3. Ini adalah data yang kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga. Nah, makanya kita butuh batas 4. Batas yang pertama adalah batas minimal, batas maksimal, sama 2 batas di tengah sini. Cara membuatnya gimana? Jadi ini, karena kita butuh 3 bin, berarti kita butuh 4 batas. Berarti di sini, 4. DF. Oh, bentar. Ini ada kurang. Gara-gara kurung aja ya. Oke. Nah, udah. Mohon maaf, gara-gara kurung. Nah, jadi ini batas minimalnya adalah 0,42, batas maksimalnya 80. Kemudian ini adalah batas tengahnya. Jadi nanti data yang antara ini adalah bin 1, data yang antara ini adalah bin 2, data yang antara 5,53 sampai 80 ini adalah bin 3. Nah, setelah kita menentukan batasnya, baru kita tentukan kategorinya. Misalkan kategorinya ada tadi remaja, atau kita buat anak aja ya. Anak, kemudian ada muda, kemudian yang terakhir adalah tua. Nah, selanjutnya setelah itu kita tinggal binnya kita cut, kita pakai fungsi yang namanya cut. Jadi cut ini adalah digunakan untuk membagi data menjadi bin berdasarkan kategori. Jadi misalkan DFH yang sudah dibinning
ini sih kita namai ya, itu kita namai dengan jadi umur yang sudah dibining buat variabel baru dengan nama umur yang sudah dibining. Itu caranya untuk melakukan biningnya kita pakai pandas pd cut. Jadi cut ini untuk membagi data menjadi beberapa bin. Yang dibagi apa? df umur dibagi menjadi apa? Dibagi menjadi bin. Kemudian dengan labelnya itu adalah kategori. Jadi kategori yang atas ini sebagai label. Kategori yang kita definisikan tadi. Kemudian include itu kita buat true karena kita mau memasukkan nilai terendahnya juga. Ini labelnya kurang S, maaf. Oke, berarti kita cek di F-nya. Nah, berarti ini. Kalau misalkan umurnya 22, dia masuk di anak. Umurnya 38, dia masuk di muda. 26 masuk di anak, dan seterusnya. Oke, untuk binning, paham ya? Nah, kelemahannya, jadi kelemahannya kalau misalkan kita pakai ini tadi, nah ini range-nya tidak bisa kita atur, artinya sesuai sistem, sesuai perhitungan dari Python-nya. Jadi kalau misalkan ini umur 19, harusnya kalau misalkan kita secara, karena tadi kan nilai minnya kan ada 0,42. Kalau 0,42 itu artinya nggak ada 1 tahun. Itu kita asumsikan dia sebagai anak-anak atau balita kan. Tapi kalau misalkan berdasarkan sistem tadi kita mengkategorikannya adalah anak, muda, sama tua. Nah ini yang umurnya 0,42, kemudian 22, 26, kemudian 19 itu masuk ke anak-anak karena ini tadi kita berdasarkan ini kita nggak mengkategorikan sendiri berdasarkan linspace-nya tadi. Nah, selain kita pakai cut, itu ada yang kedua bisa pakai yang namanya keycut. Kalau di cut tadi membaginya berdasarkan batas atas batas bawah. Tapi kalau di keycut itu membagi menjadi sama rata. Itu misalkan saya namai df, kita gunakan yang lain aja, yang var ya. Ini var itu adalah asumsikan harga tiketnya. Jadi var yang sudah dibining itu sama dengan pd.keycut diambil dari df var. Kemudian mau dibining menjadi berapa? Misalkan dibining menjadi 3. Nah, selanjutnya kita tentukan kategorinya. Kategorinya sama seperti tadi. Kategorinya. Jadi kategorinya misalkan saya pakai murah, sedang, sama mahal misalkan ya. Kemudian bannernya di atas kita kategorikan dulu. Kemudian ini karena kita buat label, labelsnya itu sama dengan kategori. Nah, sekarang kita panggil di F-nya. Nah, jadi murah, mahal, sedang. Jadi di 7,25 itu masuk ke murah, kemudian 71,2833 itu masuk ke mahal, dan seterusnya. Seperti itu. Bedanya keycut
sama cut. Kalau cut itu tadi kita butuh linspace atau batas atas batas bawah, tapi kalau di KiCad kita hanya butuh parameternya itu hanya butuh label sama berapa bin yang kita inginkan. Paham ya untuk binning? Nah, selanjutnya saya lanjutkan ke agregasi. Jadi agregasi ini hanya penggabungan saja. Jadi ini saya contohkan saja. Makanya saya bedakan filenya. Kenapa? Kalau misalkan saya jadikan satu, nanti bingung. Artinya kalau misalkan di Python ini, ketika sudah kita run, misalkan untuk sudah kita binning, berarti data ini akan terus kita pakai sampai ke bawah untuk variabel tersebut. Oke. Makanya saya pisahkan di sini. Kalau untuk agregasi ini, jadi ini saya hanya mencontohkan saja. Jadi misalkan dari data Titanic ini kita pengen mencari rata-rata atau jumlah orang, misalkan rata-rata atau jumlah orang yang berdasarkan embark ini. Berdasarkan embark ini, misalkan saya pengen melihat rata-rata untuk umurnya berapa, kemudian harga tiketnya berapa, atau di semua atribut. Saya pengen cari rata-ratanya berdasarkan embark. Jadi embark ini adalah dia naiknya dari mana? Ada S, C, sama Q. Itu merupakan kode dari kota-kota tertentu. Jadi S itu kota mana, C kota mana, Q kota mana. Itu adalah tempat naiknya para awak kapal atau para penumpang kapal. Jadi misalkan saya namai agregasi berdasarkan embark. Nah, jadi kalau di agregasi ini kita bisa pakai yang namanya fungsi group by. Group by ini digunakan untuk penggabungan data atau peringkasan data. Nah, jadi misalkan yang kita gabungkan tadi adalah namanya adalah df, ya kan? Dataset kita tadi df dot group by. Di grup berdasarkan apa? Berdasarkan embark. Kalau misalkan nanti di kedepannya berdasarkan tanggal, ya berdasarkan tanggal, tergantung tanggalnya itu nama atribut untuk tanggal itu apa. Kalau saya contohkan mengagregasi berdasarkan embarknya. Kemudian agregasi berdasarkan apa? Atau ada yang hasil akhirnya itu adalah agregasi apa? Jadi kalau ini kita bisa berupa sum atau berupa min, rata-rata atau jumlah atau yang lain. Ini misalkan ini saya buat rata-rata. Jadi np.min. Oh, grupnya kurang P ya. Oh, ini kurungnya, maaf. Embarknya ini lupa kurungnya disimpan. Sekarang kita lihat df-nya. Tadi kurungnya di belakang ya, harusnya di depan sini. Jadi yang di grup by itu grup berdasarkan embark dot agregasi. Yang diagregasi apa? Diagregasi berdasarkan apa? Berdasarkan min ada sum. Jadi misalkan saya coba berdasarkan min dulu aja. Nah, mohon maaf yang saya tampilkan harusnya, yang ditampilkan harusnya agregasinya ini. Nah, jadinya seperti ini. Jadi
rata-rata passenger ID, rata-rata survive-nya, kemudian rata-rata kelasnya, rata-rata jenis kelaminnya, dan seterusnya. Rata-rata umur, dan seterusnya. Rata-rata umur di embak yang C, Q, sama S. Seperti ini tabelnya. Oke, paham ya? Jadi yang perlu diperhatikan pada video kali ini, dari tadi saya keliru untuk kurungnya terus ya. Jadi tanda kurung, tanda titik itu sangat penting dalam pengkodean. Oke, binning sudah, transformasi untuk agregasi juga sudah. Saya lanjutkan ke, saya insya Allah paham ya. Kalau sudah paham, saya lanjutkan ke feature construction. Nah, jadi kalau di feature construction ini nanti kita akan gunakan juga sampai ke belakang. Jadi datanya tetap kita pakai data Titanic yang tidak saya cleaning. Oke, jadi di transformasi, jadi feature construction. Ini yang pertama, misalkan saya buat fitur baru, jumlah keluarga atau jumlah kerabat berdasarkan SIBSP sama PARCH. Tadi kan sudah saya jelaskan bahwa ini adalah merupakan banyak pasangan atau kerabatnya. Banyak pasangan atau saudara dalam satu kapal tadi. Kemudian kalau PARCH ini adalah banyak orang tua ataupun anak. Berarti kan jumlah orang keluarganya, berarti kan yang ada di kapal tersebut adalah banyak saudaranya atau pasangannya ditambah banyak parts-nya, orang tua atau anaknya ditambah dirinya sendiri satu. Nah, berarti bisa kita definisikan, bisa saya definisikan misalkan kita buat family size-nya dulu. Family size, jadi kita buat atribut baru, yaitu family size, itu sama dengan misalkan df SIBSP ditambah sama df untuk yang parts ditambah satu dirinya sendiri. Jadi banyak keluarganya itu adalah dari SIBSP ditambah parts ditambah satu dirinya sendiri. Nah, sehingga family size-nya kalau misalkan hanya ada satu orang kerabatnya, berarti ada dua orang, satu orang kerabatnya dengan kita, dengan dirinya sendiri, yaitu jadi dua. Nah, seperti ini jadi feature construction. Kalau misalkan pengen menambahkan lagi atau mulai beli, bisa mulai beli. Jadi misalkan mulai belinya dengan keluarga kecil, sedang, besar gitu misalkan ya. Saya buat pendefinisian sendiri dulu. Jadi saya definisikan namanya adalah my function. Jadi my func itu isinya adalah numbering. Jika namanya itu sama dengan 1, maka itu termasuk dalam atau sendiri alone misalkan. Kemudian jika 6-nya itu lebih dari 1 dan kurang dari berapa misalkan
4 ya. Kurang dari sama dengan 4 misalkan. Maka dia dinamakan small family. Kemudian jika aneh terawat. Jika selain itu ya berarti sudah else. Selain itu maka dia masuk keluarga besar. Ini kurang titik 2. Jadi untuk penggunaan di if itu harus ada titik 2-nya untuk setiap syarat. Sudah kita definisikan tadi untuk banyaknya keluarga. Selanjutnya bisa kita buat baru, data frame baru. Jadi misalkan df tipe keluarganya family diambil dari df family size ya. Family size tadi kita pakai F-nya besar atau kecil? Family size F-nya besar. Kemudian kita aplikasikan fungsi myFung tadi. myFung. Family. Pakai I ya? Family. Jadi kita harus perhatikan setiap atribut yang kita buat. Family size. Saya tidak pakai family Y, tapi family. Oke, nggak masalah. Yang penting paham dulu. Nah, ini jadi kalau family size-nya 2 berarti dia termasuk small. Kalau misalkan dia sendiri berarti alone dan seterusnya. Ini contohnya. Kemudian ini contoh dari fitur construction ya. Oke, selanjutnya kita merubah data atau mentransformasi data kategorikal. Kalau kita lihat di data ini banyak data kategori. Artinya seperti nama, tiket, kemudian inbox sama family type. Kita bisa menggunakan label encoding, binning lagi, binning siapa tadi? One hot encoder sama yang terakhir adalah ordinal encoder. Yang pertama, misalkan kita implementasikan label encoding untuk merubah tiket. Jadi sebenarnya tiket ini kemungkinan hampir semua orang pasti beda. Tapi kita coba saja di sini kita transformasikan ke data numerik karena nanti kita ada kemungkinan butuh ke depannya. Oke, caranya
Kita import datanya dulu, kita import modulnya dulu dari scikit-learn from sklearn preprocessing. Kita import label encoder. Label encoder. Ini misalkan ini label encoder. Kemudian kita pengen merubah yang tiket. Jadi di F di bagian tiket kita gunakan label encoder tadi kodenya LE. Sudah kita definisikan di atas LE. Maaf ini kurungnya salah nanti. LE ini berdasarkan ini fit transform. Kita transformasikan, yang ditransformasikan hanya yang tiket saja. Nah, sekarang tiketnya berubah jadi numerik ya. Kemudian yang kedua, misalkan di embark ini untuk one hot encoder, tadi kan label encoder itu mengkodekan berdasarkan banyak datanya. Kalau di label one hot encoder itu membuat kolom berdasarkan banyak jenis datanya. Jadi kalau misalkan di embark ini ada SC sama key, berarti nanti kalau misalkan kita pakai atau mentransformasikan embark menjadi numerik pakai one hot encoder, berarti nanti akan ada 3 kolom. Kolom S, kolom C, sama kolom Q. Nah, kita import lagi. Kemudian kita buat namanya fungsinya, misalkan ENC. ENC itu one hot encoder. Nah, selanjutnya kita buat yang ditransformasi yang apa. Jadi misalkan Y itu adalah ENC. ENC tadi berdasarkan nama one hot encodernya ya. ENC dot fit transform yang ditransformasi apa? DF dalam kurung embark. Kita tampilkan Y-nya. Ada yang salah lagi. ENC fit underscore transform. Oh, ini harus ada 2 kurung siku.
Nah, jadi Y-nya seperti ini. Jadi ini hanya bagian embox saja, beda dengan label encoding tadi. Dia langsung jadi satu dengan data kita. Tapi kalau untuk one hot encoder, kenapa nggak jadi satu? Karena dia adalah berupa beberapa kolom, jadi berupa matrik. Makanya nggak jadi satu langsung. Sehingga supaya jadi satu, kita harus melakukan penggabungan data DF dengan data hasil transformasi tadi. Pakai apa? Caranya kita pakai df dot join Y yang kita gabungkan, kemudian kita atur sufiksnya, R sufiksnya. R sufiksnya sama dengan other. Ada error lagi di bagian mana? Oh iya, lupa. Ininya harus dibentuk menjadi data frame dulu. Berarti ini Y-nya sama dengan pd dot data frame berarti tadi jadi R sufiks ini adalah untuk sebelah kiri, R sufiks itu adalah untuk sebelah kanan. Jadi kita kasih color sama other. Nah, jadinya seperti ini. Jadi kalau misalkan embaknya S, berarti di bagian untuk mengecek, kalau di sini kan data frame-nya namanya 012. Berarti kita cek misalkan 012 itu isinya apa. Itu kita bisa pakai kategoris, kita cek kategorisnya. Karena one hot encodernya tadi kita nama ENC, berarti kita ceknya ENC dot kategoris underscore. Nah, seperti ini. Oh, ternyata di kolom dengan indeks 0 itu adalah untuk C, kolom indeks 1 itu untuk Q, kolom indeks 2 itu untuk S. Jadi kalau di sini emboxnya S, maka dia di kolom indeks 2 dan seterusnya. Itu adalah one hot encoder. Jadi paham ya? Jadi kalau label encoder tadi merubah kategorikal menjadi numerikal. Jadi sebanyak datanya, angkanya. Tapi kalau untuk yang one hot encoder itu dirubah menjadi matriks baru. Nah, nanti isi dari matriks tersebut adalah biner. Dia ada atau tidak. Jadi kalau ini tadi tergantung banyak data atau tergantung banyak jenis data yang ada di dalam kolom tersebut. Jadi kalau misalkan kategorinya ada S, C, Q, sama D, berarti ada 4, berarti nanti di sini ada 4 kolom. Karena di sini hanya ada 3, C, Q, sama S, berarti di sini ada 3 kolom baru. Nah, seperti itu one hot encoder.
Paham ya? Selanjutnya yang terakhir itu adalah ordinal encoder. Ordinal encoder. Jadi kalau ordinal encoder ini untuk melakukan transformasi data kategorikal ke numerik untuk jenis data yang saling berhubungan antar data. Maksud saya, kalau small family itu kan pasti alone itu lebih kecil dari small family. Small family itu lebih kecil daripada large family. Nah, seperti ini artinya bertingkat. Berarti kita harus pakai ordinal kategori. Ya, ordinal encoder maksud saya. Caranya bagaimana? Hampir sama dengan yang tadi. Saya copy dari sini. Ordinal, kita import ordinal encoders. Kemudian kita buat transformasinya. Jadi yang kita transformasi yang mana? Yang kita transformasi adalah family size tadi ya. Family type. Family type, jadi family tipe. Jadi family type itu sama dengan ordinal encoder dot fit transform saya selalu kurungnya keikut ya. Jadi ordinal encoder dot fit transform df yang ditransformasi apa? Yang ditransformasi adalah family type. Dot value reshape itu dimulai dari min 1 sampai 1. Artinya dari yang terkecil ke terbesar. Oke. Nah, ternyata sekarang family tipenya, jadi dari yang small family itu adalah 2, alone itu 0, kemudian yang large family-nya itu adalah 1 nanti. Nah, itu kalau kita lihat, ya selanjutnya perhatikan bahwa harusnya family type, jadi kalau misalkan itu kan paling kecil itu harusnya dimulai dari alone, kemudian small family, kemudian large family. Sebenarnya kalau kita lihat di sini, family size 2 sama 4 ini kan termasuk dalam small family. Kalau untuk yang alone ini memang harusnya dimulai dari 0 ini kan. Berarti kan harusnya kalau untuk 2, 4 ini kan nilainya 1. Nah, karena kita nggak memberikan kategori di sini, maka Python itu yang memberikan kategori berdasarkan asumsinya sendiri. Jadi berdasarkan perhitungannya sendiri. Makanya kita misalkan pengen mengurutkan sesuai keinginan kita, berarti kita tambahkan aja kategori. Cara menambahkannya gimana? Jadi misalkan kita definisikan dulu kategorinya.
Kategori kita tadi adalah alone, kemudian small family, kemudian large family. Nah, selanjutnya kita buat deskripsi baru untuk ordinal encodernya. Jadi misalkan saya namai variabelnya dengan ordinal encoder OC misalkan ya. OC ini adalah isinya adalah ordinal encoder dengan kategori yang kita tentukan. Jadi kategorisnya sama dengan kategori yang sudah kita deskripsikan. Nah, di sini diganti sesuai nama variabel yang baru. Jadi OC. Oh iya. Nah, jadi sekarang terurut. Jadi untuk yang alone nilainya adalah 0, kemudian yang small family nilainya 1, nanti yang large family nilainya adalah 2. Seperti itu. Nah, di sini paham ya untuk semua yang saya sampaikan hari ini. Nah, semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.